Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, kali ini saya kedapatan servisan setrikaan ya, merek Cosmos dengan kondisi mati total ya. Kata yang punya mati total. Oke, ini kondisi kabelnya seperti ini, banyak sambungannya ya. Mudah-mudahan bukan di kabel juga ya. Oke, ini saya coba lakukan pengetesan menyolokin ke listriknya, apakah memang mati total. Ya, ini ternyata benar mati total ya. Nah, saya putar-putar juga knopnya, memang kondisinya mati total, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke, kita cabut lagi dari colokan listriknya ya. Ini kita langsung aja kita lakukan pembongkaran ya. Oke. Ya, ini sudah dilakukan pembongkaran bagian belakangnya ya. Ditemukan ini 3 kabel. 3 kabel itu masa, netral, dan grounding ya. Posisi tengah itu grounding ya. Dipasang atau tidak dipasang tidak apa-apa, tapi lebih bagus dipasang ya kalau memang bawaan kabelnya 3 kabel ya. Soalnya ada jenis setrikaan yang memang menggunakan 2 kabel. Tidak masalah juga, tergantung bawaannya. Ini kita lakukan pengetesan dulu ya, menggunakan multitester bagi yang punya ya, bagi yang tidak nanti lanjut ke tahap berikutnya aja. Bagi yang punya, untuk memastikan saja sebelum kita melangkah ke lanjutnya, daripada kita buang-buang waktu nanti tahu-tahu kabelnya yang rusak, percuma dong. Mendingan kita cek dulu kabelnya memang putus atau tidak ya. Cara ngetiknya posisinya di buzzer atau di skala dioda ya. Satu kutub kita sambungkan ke ujung kabel satunya yang masih menempel di bodi setrikaan ya. Satu lagi kita tes di kepala colokannya ya. Kalau di situ keluar nilai di multitesternya, berarti kabelnya masih nyambung ya, masih nyambung, berarti tidak putus. Nah, seperti ini ya. Seperti ini keluar nilai berarti dia nyambung, tidak putus. Nah, kita coba di sebelahnya juga nyambung ya, berarti masalahnya bukan di kabelnya ya, yang menyebabkan mati total bukan di kabelnya ya. Jangan sampai salah prediksi ya, berarti kita harus lakukan pengecekan di dalam. Ya, setelah kita bongkar baut belakang, knopnya kita angkat ya. Hati-hati pada saat pembongkaran knop, seringnya patah ya kalau tidak hati ya. Pakai obeng flat atau sejenis yang gepeng-gepeng aja ya, yang memudahkan untuk mencungkilnya ya. Nah, setelah kita cungkil seperti ini penampilannya, biasanya disitunya yang sering patah tuh ya. Hati-hati ya. Nah, disitu ketemu 2 baut lagi ya, kita harus lepaskan juga 2 baut tersebut ya. Untuk membongkar bagian dalamnya wajib semua baut kita lepaskan. Untuk setrikaan memang sangat banyak sekali ya bautnya ya, dari belakang, depan, tengah itu memang udah banyak baut. Skrup juga ada ya. Cara bongkarnya untuk semua merek sebenarnya hampir sama ya, cuma memang letak bautnya berbeda-beda ya. Ada yang sebelah sini, sebelah situnya ya. Oke, di sini kita harus bongkar bodinya ya. Di sini dia pakai skrup, kita pakai obeng plat lagi ya. Kita pelan-pelan aja mencungkilnya ya. Itu setelah baut-baut dipastikan terlepas juga ya. Nah, oke, kita cabut. Ketemu lagi baut kan di dalamnya ya. Baut di dalamnya. Oke, kita langsung bongkar aja bautnya. Ya, setelah baut dilepas, kita angkat bagian atasnya. Oke, seperti ini penampakan bagian dalamnya ya. Penampakan bagian dalamnya seperti ya, cuma bagian elemen doang. Memang setrikaan cuma terdiri dari elemen, fuse, kabel, dan lampu ya.
Nah, di situ kabelnya wajib kita lepas juga ya. Wajib kita lepas juga untuk membongkar total ya, jangan sampai ada tersisa bongkarannya ya. Karena kalau bong seperti ini masih agak susah menganalisanya ya. Saya curiga di sikring ini ya, saya tunjuk ya, di fuse sikring ya. Bisa disebut fuse atau sikring ya. Kita buka dulu ini kabelnya yang terhubung ke bodi, masih nempel, kita susah bongkar ya. Harus kita lakukan pembongkaran dulu ya. Menggunakan obeng min juga bisa, tapi yang kecil ya, sejenis kayak test pen ya untuk bongkarnya ya, tidak bisa obeng besar ya, tidak muat di kabelnya ya. Oke, kita cabut aja. Nah, seperti ini kita cabut ya. Ini kita masukkan ke dalam ya. Ini kita pisahkan dulu dari semua bodinya. Nah, ini bodinya semua terlepas. Beginilah penampilan dalamnya, rangkaiannya simpel sekali ya. Di sini saya mencurigai sikringnya yang putus. Biasanya memang banyak kelistrikan kalau mati total, biasanya kalau nggak kabel ya sikring. Biasa di situ ya. Sini sikringnya kita coba cek lagi menggunakan multitester ya. Seperti biasa di skala ohm atau buzzer untuk pengecekannya. Nah, kita cek dulu ya. Dia harus keluar nilai ya. Kalau tidak keluar nilai berarti dipastikan fuse itu putus ya. Wajib kita lakukan penggantiannya ya. Oke, seperti ini. Kalau nilai 00 dan berapapun nilainya, yang penting nyambung ya. Nah, itu tidak ada tanda-tanda keluar nilai ya, berarti jalurnya putus ya. Jalur sikringnya putus. Fuse itu sebenarnya fungsinya buat pengaman ya, memang fungsinya bagus ya. Jangan sampai kita melakukan penjamperan. Misalkan kita ini fuse-nya tidak ada, wah kita nekat menggunakan kawat ya, jangan ya. Jangan teman-teman, itu sangat berbahaya ya. Saya tidak rekomendasikan untuk menggantikan pakai kawat, harus menggunakan fuse juga ya. Ini kita tidak rekam videonya untuk penggantian karena agak susah ya pembongkarannya dan cukup lama. Nah, ini fuse lamanya ya. Fuse lamanya udah gosong ya. Yang fuse barunya sudah saya pasangkan ya. Ini murah sekali fuse itu, di tempat saya itu kurang lebih Rp1.500 ya. Kalau beli di toko atau di online pun kemungkinan sama ya, Rp1.500 sampai Rp2.000. Nggak mahal ya. Kita bisa melakukan sendiri ya. Kalau kita lihat video atau tahu caranya, kita kerjakan sendiri aja ya. Murah dan simple sekali, tidak memakan waktu lama ya, paling hitungan berapa menit ya. Sesuai durasi video ini paling lamanya setengah jam pembongkarannya. Nah, ini sikring atau fuse barunya saya cek nyambung ya, beda sama sikring tadi tidak nyambung ya. Oke, setelah dipastikan nyambung, kita langsung aja lakukan perakitan kembali ya. Pengetesan itu nanti biasanya setelah perakitan ya, karena untuk setrikaan sendiri kalau dilakukan pengetesan itu sebelum dirakit, nanti khawatirnya pada saat perakitan kondisi setrikaan itu panas ya, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk mendinginkannya. Jadi biasanya saya kalau ada servisan setrikaan, kalau memang dipastikan fuse atau sikringnya bermasalah dan sudah diganti, itu biasanya tidak pernah gagal ya. Dan langsung saya rakit. Setelah saya rakit, saya pasang semuanya, baru saya lakukan pengetesan. Karena setelah pengetesan dia langsung panas ya. Untuk pendinginan itu tahu sendirilah, untuk setrikaan itu sangat lama ya untuk mendinginkannya. Jadi kalau kerusakan setrikaan itu memang kalau nggak tahu kerusakannya atau ragu ya kayak gitu nanti ngetes. Apalagi kerusakannya yang jenisnya bukan seperti ini ya, kerusakannya yang contohnya kurang panas. Nah, itu kan nanti ada, kalau ketemu videonya lagi nanti saya buatkan. Kurang panas itu nanti di trim, di setel settingan panasnya ya, itu yang bikin lama. Kalau seperti ini, kalau memang fuse nya sudah dipasang dan diganti, langsung saja dipasang casingnya ya. Nanti setelah semuanya dipasang, baru kita tes dan dilakukan pengecekan. Setelah lampunya nyala, itu dipastikan kipasnya panas ya. Terus sebentar lagi ini pemasangan baut-baut selesai ya. Nah, ini jangan lupa untuk lampunya di belakang, lampu indikatornya ya, kita pasangkan juga buat menandakan itu nyala atau enggaknya ya.
Sebenarnya untuk kabel sendiri, kabel boleh diganti boleh enggak ya, karena memang kabelnya itu sudah kurang bagus ya. Kalau diganti pun nanti tidak harus membongkar total ya, membongkar cover belakangnya aja. Kalau untuk kabel yang seperti ini wajib diganti yang 3 juga ya, karena ada sistem groundingnya ya. Jangan biasakan menggunakan kabel misalkan sudah terkelupas dipaksakan menggunakan isolasi ya, karena khawatiran nanti ada kabel yang terkelupas, bahaya buat tangan ya. Kalau untuk serikaan sendiri ya, karena memang panasnya dia luar biasa ya kalau kena tangan, karena dia tegangan tinggi elemennya ya. Kalau kena tangan bisa bahaya. Jangan lupa bagian belakangnya terakhir kita pasangkan. Oke, ini semuanya kita sudah kita kencangkan bautnya. Oke, dirasa sudah kencang, saatnya lakukan pengetesannya. Sudah kita pasang. Saatnya kita, oh iya, satu lagi knopnya ini lupa dipasang ya. Knopnya kita pasang dulu ya. Nah, itu ada pairnya ya, fungsinya buat bunyi doang, krek 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 seperti itu. Walaupun hilang tidak masalah ya, kalau ada kita pasang untuk menandakan putaran knopnya berjalan ya. Nah, ini hati-hati pemasangan, di situ ada tandanya ya, tanda cowakan itu buat pemasangannya ya. Nah, kita harus pasin, setelah pas kita langsung tekan aja ke bawah ya, kalau posisinya pas. Oke, kita putar-putar, ada bunyi krek-krek-krek. Oke, tandanya udah pas ya. Kita lakukan pengetesan ya, lihat posisi lampunya ini gelap sebelum kita colokan ya. Setelah kita colokan, posisi lampunya nyala. Oke, mantap, jiwa mempesona. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video